untuk aktif itu ya, di chat atau mungkin bertanya. Nanti bagi yang aktif ngechat atau nanti bertanya akan mendapatkan giveaway dari IONS berupa free class 1 kali pertemuan, gitu ya. UTBK, ya. Oke. Jadi kalau yang tahun 2020 kan pengetahuan kuantitatifnya itu terdiri dari 16 soal, 24 menit. Jadi jangan sampai satu soal 2 menit gitu ya. Kalau bisa 1 menit aja. Kita mulai dari soal nomor 1. Ini kelihatan ya? Oke. Share screen. Oke, tunggu sebentar. Ini biar kelihatan. Oke. Jadi di TPS ini selain nanti ada soal-soal yang berupa TPA, ada juga matematika dasar gitu ya untuk anak sosum. Jangan lupa belajar juga materi-materi sosumnya. Nah, ini ada soal tentang matriks. Diketahui ada matriks A dan matriks I. Matriks I itu matriks identitas. Oke, harus tahu ya matriks identitas itu apa. Yaitu I sama dengan 1001. Harus tahu. Walaupun nggak dikasih tahu di soal, harus tahu. Terus diketahui determinan matriks A min KI adalah 32. Tentukan nilai K1 ditambah K2. Kita bentuk dulu A min KI-nya, baru kita cari determinannya 32. A min KI. Hanya ini 3 berapa itu ya? 524 min KI. Oke, seperti ini. K-nya masuk ya, dikaliin ke dalam 1001-nya, K kali 1K, ini 00K. Kemudian kita kurangi sesuai posisinya, jadi 3 min K, 5, 2, 4 min K. Bisa ya? Kemudian diketahui tadi determinannya. Berapa tadi? 32. Ini selalu keluar loh, ini tiap tahun. 2019, 2020, determinan. Sama dengan 32. Oke. Gimana nih ngitung determinan? Dikali silang ya. A kali D min B kali C. Oke, ingat. A kali D min B kali C sama dengan 32. Kita ketemu bentuk perkalian yang harus seperti ini, perkalian pelangi gitu ya. Kali aja, ini jadi 12, min 4K, min 3K, plus K kuadrat. Aku yakin udah pada bisa. Min 10 sama dengan 32. Kita kumpulkan semuanya ke kiri. Jadi K kuadrat min 7K di close nggak apa-apa kan? Oke. 2 min 32 gitu ya. Min 30.
Bisa nggak ya kalian ngefaktorin ini? Bisa ya? Ada yang bisa menebak? Ingat nanti kalau menjawab juga dapat hadiah bagi yang beruntung. Tapi harus lihat chat ya harus. Oh, harus bisa ngobrol. Oke. Oke, aku yakin bisa. Di jumlah min 7 dikali min 30. Gampang loh ya. Oke, aku langsung jawab. Plus 3 min 10. Ketemu deh, K-nya sama dengan min 3 atau 10. Ini K1, ini K2, anggap aja. Jadi K1 tambah K2 min 3 tambah 10. Galina, kebalik. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih gitu kan, yang sudah menjawab. Via chat aja kalau malu. Jadi private jawaban kalian. Sip. Ada pertanyaan nomor 1? Oh, udah nggak share screen ya tadi. Kita next. Ini juga sering banget keluar nih. Aljabar. Algebaran, oke. Lagi viral. Jadi ini kalau misalnya kurang jelas aku tuliskan. Kita disuruh nih ngitung 9x kuadrat min 4 per 3x plus 2 min 9x kuadrat min 4 per 3x min 2. Oke, terus? Biasanya kita disuruh ngefaktorin dulu yang ini. Kita faktorkan, ini bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ingat nggak pemfaktorannya? Yang A kuadrat min B kuadrat itu jadinya A plus B kali A min B. Ini berfungsi banget ini di TPA. Nah, kita faktorkan 9x kuadrat min 4. 9x kuadrat itu berapa kali berapa sih? 3x kali 3x. Kalau 4 jelas 2 kali 2. Jadi ini plus sama min. Yang kanan juga sama. Oke, yang sama kita coret. Nih. Dah. 3x min 2 kurangi 3x plus 2. Jangan lupa biasakan dikurung ya. Banyak orang lupa mengurung, jadi salah. Kurung, baru buka kurung. 3x min 2, ini minnya min 3x, minnya ketemu plus min 2. Habis min 4. Oke. Nah, bagi kalian yang lupa rumus pemfaktoran ini, bisa ada cara lain. Setiap ketemu soal aljabar, kalian bisa loh ganti X-nya. Coba aja, cara lain. Ganti X dengan suatu angka. Kira-kira enaknya angka berapa ya? Yang paling simple. Ada yang bisa jawab?
Request nilai X. Bebas. Satu, benar, Egi. Satu. Simple, nggak usah susah-susah ya. Masukin aja X-nya 1. Jadi tadi yang 9X kuadrat min 4 per 3X. Yang pertama tadi apa ya? Oh, plus dulu. Ganti 1. Kan jadi 9 min 4. Oke? Ganti 1. Ini aku masukin dulu aja pelan-pelan. Semuanya ganti 1. 9 kurangi 4, 5. Per 3 tambah 2, 5. Min 5 per 1. 1 min 5. Min 4. Tara, sama kan? Ini bagi kalian yang lupa pemfaktoran, boleh ganti X-nya. Berapapun, bebas. Jawabannya akan selalu sama. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung chat ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini juga keluar tentang persamaan kuadrat. Yang tadi, yang pemfaktoran tadi. Jadi ini kalau soalnya nggak kelihatan, aku tuliskan dulu. Kita punya fx itu 4x plus 1. Terus tentukan nilai x1 dan x2 yang memenuhi fx kuadrat sama dengan fx dikuadratkan. Aku pengen nanti kalian mencoba menjawab ini gitu kan. Fx kuadrat itu apa sih? Berarti x-nya diganti x kuadrat. Ganti aja x kuadrat. 4x kuadrat plus 1. Terus yang ini fx dikuadratkan. Berarti 4x plus 1 kuadrat. Oke, terus nanti ini ada ABC-nya. Gimana? Aku kuis ya. Ini aku kuis ya. Silakan. Ini dijabarkan dulu, nanti kan membentuk persamaan kuadrat tuh. Tentukan X1 tambah X2. Ayo, pemburu hadiah. Satu menit aku yakin bisa. Aku tunggu 1 menit. Nah, ini kalian yang ikut siapin kertas ya, jangan cuma nonton doang gitu kan. Harus ikut merasakan gimana sih ngerjainnya gitu loh. Pertanyaannya X1 tambah X2 ya. Ini walaupun nggak kelihatan nanti chat aja ya kalau misalnya. Wah, dari 3444. Mantap. Coba kita bahas gitu ya. Sudah ada penjawab soalnya. Terima kasih. Anonimus nih, nggak kenal aku nih. Masih banyak loh yang belum bisa mengkuadratkan ini. Ayo. Bagi yang suka cari aman, pasti kalian 4x plus 1 kali 4x plus 1. Ya boleh, lebih aman. Tapi aku sarankan coba dong kita belajar yang lebih cepat. Pakai rumus A plus B kuadrat. A plus B kuadrat.
A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Gitu ya. Nih. Jadi jangan lupa 2AB. Pertama tadi 4X kita kuadratkan dulu 16X kuadrat. Nah, 2AB itu kayak gini loh. 2 kali A kali B. 2 kali 4X, 8X. 8X kali 1 ya 8X. 1 kuadrat ya 1. Nah, ini lebih enak kita geser ke kanan semua. Jadi ini 12X kuadrat plus 8X. Satunya hilang, gitu kan. Dilihat dulu, ini masih bisa disederhanain nggak? Bisa loh. Dibagi 4. 3X kuadrat plus 2X. Nah, baru sekarang gimana sih ngefaktorin? Untuk bentuk yang seperti ini, ngefaktorinnya, X-nya tinggal keluarin aja. X-nya keluar, nah tinggal 3X plus 2. Jadi nanti ini X sama dengan 0, atau ini 3X plus 2 sama dengan 0. 3X sama dengan min 2, X sama dengan min 2 per 3. Sip, benar sekali. Mantap. Sevi. Oke, betul sekali. Lanjut. Next. Nah, ini juga nih, keluar nih. Barisan. Semua bisa dibuat kuis nih sebenarnya. Jadi, ada suatu barisan dengan rumus AN sama dengan AN min 1 min 1 kuadrat. Ada rumus seperti ini. Ini paten ya. Kita punya diketahui A3 itu 64. Tentukan A1. Yuk, 1 menit. 1 menit. Ini juga simpel. Kalian cuma tinggal ganti N-nya. Ganti N-nya. 1 menit bisa. Pokoknya soal-soal UTBK itu sebenarnya terlihat rumit tapi mudah. Oke. Bingung ya? Enggak simpel ini. Pokoknya ganti N-nya sesuai yang diketahui. Udah 1 menit sih. Belum ada jawaban kah? Oh. Sevi. Oke, kita tapi coba buktikan dulu. Ingat pertanyaannya A1 loh ya. A1. Bukan A yang lain. Pertama kita ganti N-nya 3. Sesuai yang diketahui di soal. Ini loh, A-nya 3 kan. N-nya aku ganti 3. Apa yang terjadi? A3 sama dengan N kurangi 1. Kan jadi A2. Ini. A3 tadi 64. A3, 64. Oke. Ini kuadrat. Gimana sih ngilangin kuadrat? Di akar kan? Akar 64, 8. Nah, A2 sama dengan min 1-nya pindah. Jadi plus. Yang kalian tadi, Sevi tadi jawab, itu baru A2. A2. Kita nyarinya A1 loh ya. A1. Dengan rumus yang sama. Dengan rumus yang sama, kita ganti N-nya 2.
Tadi rumusnya ini, aku tulis lagi, AN sama dengan AN min 1 kuadrat. Ganti semua N-nya 2. A2, 2 kurangi 1, A1. Nah, ini loh. Akhirnya kita dapat bentuk A1-nya. A2 9. Ada kuadrat lagi di akar. 3 kan? Selesai. A1 sama dengan min 1 pindah. Sama dengan 4. Seperti itu. Easy nggak sih? UTBK 1 menit bisa ini, aku yakin. Tinggal keterampilan mengganti nilai N saja. Oke, nggak ada pertanyaan? Belum ya? Oh my God. Jadi, kita punya rumus ini loh, rumusnya tinggal dimasukin N-nya. Kita punya AN-nya itu selalu positif. Jadi, wes, nggak usah nyari-nyari yang negatif, nggak usah. Cari yang positif. Jadi, pertama, kan yang diketahui A3 kan. Ya udah, ini ganti 3. Sesuai yang diketahui. Ketika aku ganti 3, dapat persamaan A3 sama dengan 3 kurangi 1 kan 2 ya. A2 min 1 kuadrat. A3-nya diganti. Kan ada tadi 64. Kita cari A2 dulu, step by step ya. Jangan langsung A1 langsung ketemu, enggak. A2 min 1 kuadrat itu 64. Untuk menghilangkan kuadrat itu sebenarnya plus minus sih. Sebenarnya plus minus. Plus minus 8 gini. Cuma tadi AN-nya itu positif. Yaudah, aku langsung ambil 8 aja. Gitu ya. Nggak usah pakai plus minus. A2 min 1, 8. Min 1-nya pindah, A2-nya 9. Itu ketemu A2. Untuk mencari A1, kita ganti N-nya 2. Rumusnya sama yang tadi. Sesuai, selalu pakai ini. Ganti N-nya 2, jadi A2 sama dengan 2 kurangi 1, A1. Min 1 kuadrat. A2-nya tadi kita nemu 9. Di akar jadi 3. Pindah. Jadi 4. Oke. Tapi thank you yang udah mencoba. Kita hargai semangatnya. Next. Ini juga selalu keluar. Every year. Kelihatan nggak ya? Jadi kita punya 3 huruf konsonan kapital. Jadi kita punya 3 huruf kapital konsonan. Terus kita punya 5 huruf konsonan kecil. 5 huruf konsonan kecil. Ada huruf kapital, ada huruf kecil, dan kita punya juga 4 huruf vokal. Jadi kita punya 12 huruf. Akan dibentuk suatu kata yang harus diawali dengan huruf kapital, dan harus mengandung 3 huruf konsonan kecil, serta 2 huruf vokal kecil. Tentukan banyak kata yang dapat dibentuk. Ayo, yang kelas 12, aku yakin sudah sampai sini. Oke, jadi tadi awalannya harus kapital ya. Awalannya harus kapital. Harus ada 3 huruf konsonan kecil. Dan 2 huruf vokal kecil. Jadi ini berapa huruf? 7. Oke. Sekarang kita hitung. Ini agak susah sih. Aku jelasin aja. Jadi kan awalnya harus kapital ya. Kayak dulu tuh loh yang kita mengisi kotak
Yang password kan kalian biasa mengisi kotak-kotak kan? Tujuh huruf. Yang depan sini, oh, MR7-nya dari mana? Oh, sorry, Mister. 7-nya dari mana? Oh, sorry. 6 ya. Jadi kita punya 12 huruf. Huruf awalnya harus kapital. Harus terdiri dari 3 huruf konsonan kecil dan 2 huruf vokal kecil. 6 ya, sorry ya. 6 huruf. Thank you. 6 huruf. Dari 12 huruf, kita pilih kata yang terdiri dari 6 huruf. Jadi ini kotaknya kebanyakan nih. Oke. Tadi huruf depannya harus kapital loh ya. Kapitalnya kita punya berapa? 3. Punya 3, jadi tuliskan 3 dalam sini. Karena ada 3 kemungkinan. Ini diisinya kemungkinan loh ya. Nah, di sini itu harus terdiri dari 3 konsonan dan 2 vokal. Oke, ini harus 3 konsonan dan 2 vokal. Padahal kita konsonannya punya banyak loh. Konsonannya kita punya 5, vokalnya punya 4. Gimana tuh? Kita pilih dulu. Memilih itu menggunakan kombinasi. Oke. Pilih dulu hurufnya dengan kombinasi. Punya vokal 5, dipilih 3. Ya udah, 5 kombinasi 3. Punya vokal 4, dipilih 2, 4 kombinasi 2. Oke. Udah. Nah, aku yakin sudah bisa menghitung kombinasi. Cuma yang pengen tahu lebih cepat kayak gini loh, tak ajarin. Kan ini 5 kombinasi 3. Ngitungnya kayak gini. 5 mundur sebanyak 3 angka. Jadi 5, 4, 3. Karena kombinasi 3 ya, jadi 3. Bawahnya juga. Yang mundur 3-nya tapi. 3, 2, 1. Kayak gitu. 4 juga, kombinasi 2, mundurnya 2. Jadi cuma 4, 3 per 2, 1. Kayak gitu. Hitung 10 kali 6. 60. Oke. Ini kita baru memilih. Oke. Belum menyusun. Jadi setelah dipilih, disusun. Disusun itu berarti pakai permutasi. Kan kita udah dapat nih 5 huruf. 3 konsonan dan 2 vokal. Punya 5, kita susun berarti 5 permutasi 5. Atau langsung aja 5 faktorial. 5 permutasi 5 itu 5 faktorial. Ya. Jadi kalau ditulis secara lengkap, langsung jadi satu aja. Ini tadi 3, harus kapital. Yang di sini tadi 5 kombinasi 3 kali 4 kombinasi 2 kali 5 faktorial. Karena kita punya 5 huruf yang belum disusun. Selesai, kita kaliin 3 kali 10 kali 6 kali 5 faktorial itu seperti ini. Wow, total.
21.600. Wow, ini aku yakin bisa sih kalau udah tahu dasarnya. Ada pertanyaan sepertinya ini cukup sesuatu kan? Cukup sesuatu. Kalau nggak ada aku lanjut. 5 faktorialnya dari mana? Oh, oke, oke. Jadi kan tadi kita baru memilih ya. Kita baru memilih loh dengan kombinasi. Misalnya kita punya eh, kepilihnya A, I sama B, C, D. 2 huruf vokal, 3 huruf konsonan, ya kan? Ini belum kita susun loh. Ini baru dipilih kan tadi, 60 ini baru dipilih. Kita susun, kita acak-acak ini, A, I, B, C, D, B, A, I, C, D, dan seterusnya itu sebanyak 5 faktorial. Dari mana? 5 permutasi 5. Jadi kalau memilih itu kombinasi, kalau menyusun ada urutan, itu permutasi. Jadinya 5 faktorial. Ini dari rumus permutasi sih sebenarnya. Jadi ingat ya, permutasi rumusnya n faktorial per n min r. Jadi 5 faktorial per 0 faktorial. Oh, thank you. Sudah. Mantap. Sudah. Jadi ini langsung ke sini nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian paham logikanya, langsung ke sini aja. Ini udah versi lengkap gitu ya. Kapitalnya, terus ini tadi. Oke. Aku next ya. Oke, kalau kecepatan bilang ya. Kita punya 3 orang pendaki gunung. Amit, Finit, Nishit. Sorry, ini namanya 3 orang. Mereka mempunyai peluang. Peluangnya Amit mencapai puncak sepertiga. Peluangnya Amit sampai puncak sepertiga. Peluangnya Finit sampai puncak seperlima. Peluangnya Nisit sampai puncak seperempat. Peluang mencapai puncak. Pertanyaannya tentukan peluang minimal salah satu dari mereka mencapai puncak. Oke, dipahami dulu kalimatnya. Peluang minimal salah satu dari mereka mencapai puncak. Oke. Mungkin ada yang mau mencoba, boleh. Cepat kok, 30 detik. 30 detik ini. Cepat. Bagi yang sudah paham. Peluang. Aku yakin di sekolah juga sudah sampai sini. Peluang minimal salah satu dari mereka mencapai puncak. Peluang minimal salah satu mencapai puncak. Nah, kalau dibilang minimal salah satu itu kemungkinannya banyak. Jadi kemungkinan pertama, yang sampai puncak si Amit. Yang 2 orang nggak sampai puncak ya, tapi ya. Terus kemungkinan kedua, Finit saja. Kemungkinan ketiga, Nisit saja. Kemungkinan keempat, karena minimal salah satu. Jadi banyak kemungkinan lebih cepat ngerjainnya seperti ini. Karena ada kemungkinannya banyak,
Sebenarnya peluang itu kalau di jumlah totalnya harus 1. Jadi ini peluang minimal salah satu mencapai puncak sama seperti 1 dikurangi peluang ketiga-tiganya tidak mencapai puncak. Ketiganya tidak mencapai puncak. Oke? Karena kalau kita ngerjainnya per kemungkinan banyak. Tadi aku bilang, minimal salah satu berarti salah satu mencapai puncak. 2 orang mencapai puncak, 3 orang juga mencapai puncak. Yang belum kehitung itu kalau semuanya tidak mencapai puncak. Jadi ngitungnya seperti ini ya, biar cepet ya. Gimana kita ngitung peluang tidak sampai puncak? Kalau peluangnya si Amit mencapai puncak sepertiga, peluang tidak mencapai puncak berapa? Ada yang tahu? Langsung chat. Sip, 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 sip. 2/3. Terus, peluang finite sampai puncak 1/5, berarti peluang finite tidak mencapai puncak 4/5. Terus peluang nisit tidak sampai puncak 3/4. Mantap, thank you, thank you. Oke. Jadi ini aku bisa langsung tulis aja peluangnya Amit tidak sampai puncak, finite tidak sampai puncak, nisit tidak sampai puncak. Dan itu dikali. Jadi 1 min 2/3, berapa tadi? 4/5, 3/4. Oke, benar. Aku catat. Nggak usah dicatat dulu. 1 min 24/60. Salah. Bisa yang hitungnya ya? Pokoknya hitungnya 36. Ah, B. Begitu? Ada pertanyaan atau tidak? Next. Kita coba next terus aja, karena kita belum... Kan tipe UTBK itu banyak ya. Ada yang tipenya kayak tadi, ingat itu madas. Madas-madasnya dipelajari. Tipe kedua yang benar-benar sangat menjebak. Menjebak, itu yang ini. Aku lihat, kasih lihat. Ini kalau share screen gimana ya?
Ini loh tipe yang simple tapi menjebak. Aku yakin kalian juga berpikiran sama. ABC-nya nggak aku tulis, tapi aku yakin kalian sudah tahu ABC-nya. Ini tipe yang pernyataan. Jadi, apakah dengan data yang kita punyai cukup untuk menjawab pertanyaan? Ketika kalian menemukan soal seperti ini, urutan mengerjakannya harus minimal 2 kali. Jadi, kalian pertama kerjakan dengan pernyataan satu saja. Jadi, ini kerjain pertama, terus pernyataan kedua saja. Nah, ini wajib, harus dikerjakan. Nah, kapan kita pakai ketiga itu kalau hasilnya nggak cukup. Jadi, jika 1 dan 2 tidak cukup, coba digabung. Kerjakan bersama-sama ya, 1 tambah 2. Jadi ini paling sedikit ngerjain 2 kali, paling banyak 3 kali, harus. Sekarang kita lihat dulu. Aku punya segitiga, ABC adalah berupa segitiga tumpul. Tumpul ya, jangan tertipu gambar. Gambar pokoknya nggak usah dipercaya, percaya yang tertulis atau yang diketahui. Tentukan panjang C. Bisa nggak ya kita ngitung panjang C? C itu yang miring ini. Dengan pernyataan satu saja. A sama dengan 4, B sama dengan 7. Oke, ini pernyataan satu saja. Bisa nggak ya aku ngitung panjang C kalau ini 4, ini 7? Coba jawab. Bisa nggak? Kebalik. Ini 4. Ada yang menjawab? Bisa nggak ya aku nyari nilai C? Bisa. Pakai apa coba? Pakai cara apa? Tadi aku bilang ini tumpul. Iya, nggak bisa. Karena ini bukan siku-siku. Bukan siku-siku. Bukan siku-siku. Jangan tertipu gambar ya. Pokoknya jangan tertipu gambar. Tumpul artinya nggak bisa pakai Pitagoras. Oke, it's okay. Jadi tidak cukup. Mohon maaf. Oke. Tidak bisa pakai Pitagoras ya. Oke, terus. Sekarang pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 saja dia bilang, C-nya bilangan bulat antara seperti ini. C itu bilbul bilangan bulat. Oke. Gimana? Cukup nggak kalau kayak gini? Kita cuma punya kayak gini. Jawab, jawab. Bisakah mencari panjang C kalau cuma diketahui ini? Ayo. Nggak usah malu. Oh gitu. Tidak. Oh mantap. Tidak juga. Nggak bisa. Sip. Karena apa? Ada 2 kemungkinan. C-nya antara 10, 11. 2 kemungkinan. Nggak boleh loh ya. Harus 1 kemungkinan. Tidak cukup. Nah, banyak orang ngerjain sampai sini, terus mereka menjawab E. Padahal harus coba dulu gabungkan. Gabungin dulu. Siapa tahu.
Coba ya, kita gabungin ya. Gabung. Kita punya dua info nih. Kita punya info A-nya 4. Sorry. A-nya 4, B-nya 7. Kemudian C-nya tadi bilbul antara sini. Coba. Adakah yang bisa menjawab ini? Digabung. Cukup atau tidak? Ayo. Cukup tidak? Oke, sepertinya ragu. Apakah cukup dengan gabungan info ini? Memang soal ini simple sulit gitu ya. Jawabannya adalah cukup. Cukup loh. Kenapa? Karena ketika kita tahu A-nya 4, B-nya 7, ada sifat segitiga yang harus kalian tahu. Jadi, sifat suatu segitiga itu adalah ketika ada 3 sisi, jumlah 2 sisi harus lebih besar dari satu sisinya. A plus B lebih dari C, A plus C lebih dari B, B plus C lebih dari A. Ini harus. Nah, ketika kita punya C-nya itu antara 10 sama 11, kita bisa milih dari ini 4, ini 7, ini C. Berdasarkan sifat, berarti 4 plus 7 harus lebih dari C. Jadi 11 harus lebih dari C. Maka C yang bisa kita ambil adalah yang 10. Jadi cukup. Cukup ya. 1 dan 2. Oh. Cukup. C. Ini syarat segitiga. Begitu? Ada pertanyaan? Karena tinggal 5 menit. Kita mau pengumuman pemenang giveaway. 3 orang pemenang. Tambah 1 karena kalian aktif banget, aku lihat di sini. Oke, kita tunggu dulu pengumumannya. Oke, 1 kali meeting free bareng Ions. Yang nyebutin apa? Oke, jadi pemenang pertama adalah Sevi. Selamat Sevi. Ada efek clap nggak ya? Nggak ada efek clap ya. Sevi, terus kemudian pemenang kedua giveaway Nisa. Terus yang ketiga Anggita YD. Dan yang keempat Gonsa. Itu dia. Sip. Terima kasih sudah semangat ya. Udah semangat ikut persiapan UTBK untuk besok April.
Semoga kerja keras kalian membuahkan hasil, gitu ya. Nah, bagi yang disebutkan tadi, tolong chat dong nomor WA-nya. Pokoknya kalian stay tune ya. Info-info di IONS banyak kelas gratis. Ada yang UTBK, ada yang untuk persiapan IUP. Terus yang kemarin kita accept ya, untuk tes accept. Terus besok ada lagi 23 Januari itu ya, tutorial sih apa ya. Pokoknya kalian diajari cara menulis motivation letter, bisa untuk luar negeri. Oh iya lupa. Nah, ini nih. Yang mau masuk IUP UGM, jangan lupa join IONS ya. Oke, bagi yang tadi nggak sempat nulis atau memfoto, nanti bisa aku kirimkan filenya. Yang mau dikirimin filenya nanti boleh menuliskan nomor HP. Private ya. Oke. Karena sudah hampir pukul 3, cepat ya 1 jam ya. Kurang banget gak sih? Iya. Sekarang tanggal 20 nggak sih? Yang mau tanya boleh chat dulu. Iya. Oke, karena sudah hampir pukul 3, kita tutup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalian sukses selalu. Pokoknya join terus free online dari IONS. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop Learning Center. EONS, Eon. One Stop Learning Center. One Stop Learning Center.